Selamat datang di Runeterra Lore Series, dan ini Lysandra the Ice Witch. Remind the world of true power. Di zaman yang telah lama terlupakan, makhluk sihir kuno hidup bebas di Runeterra. Perbatasan antara alam manusia dan dunia lainnya saling bertentangan. Di zaman yang berbahaya dan tidak stabil itu, Lysandra dan kedua saudarinya Serylda dan Avarosa lahir. Masing-masing ingin mengumpulkan kekuatan di masa perang, dan mereka harus membayar akibatnya. Mereka berupaya mengendalikan surga di atas mereka. Serylda kehilangan suaranya di Twilight pertama. Avarosa menghadapi kegelapan di bawah dunia dan menjadi tuli akibat kekosongan yang menunggu untuk menelan segalanya. Lysandra menghadapi sihir liar dari dunia manusia. Akibat perlawanan itu, cakar besar dewa liar melukai matanya, membuatnya menjadi buta. Meski mereka semua telah kehilangan sebagian dirinya di medan pertempuran yang beku, tempat Lysandra menjalani banyak peperangan itu, mereka berhasil bersatu dan bertahan bersama-sama. Mereka tidak terhentikan, tapi bahkan ikatan darah dapat memudar juga. Dengan penglihatannya yang telah tiada, Lysandra malah menyadari bahwa hanya dia yang mampu melihat kegelapan yang berada di bawah. Lubang terdalam tanpa batas yang sangat menggambarkan kematian, berbahaya, dan sangat berpotensi merusak tatanan dunia. Tanpa diketahui kedua saudarinya, Lysandra membuat perjanjian dengan makhluk menyerupai dewa yang berkomunikasi dengannya. The Watcher akan memberi mereka kekuatan yang menyerupai keabadian abadi. Tapi sebagai syarat pertukarannya, Lysandra harus menjadi bawahannya untuk membuka gerbang Void agar The Watcher bisa memasuki Runeterra. Ketiga saudari dan pengikut-pengikut terkuatnya yang dinamakan Iceborn. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan di hawa dingin terparah, biarkan hidup hingga akhir. Akan tetapi, saudara Lysandra tidak menyukainya. Avarosa berdebat dan mengatakan hal yang lebih buruk dari kematian adalah menjadi pelayan, bahkan budak. Bahkan Serylda menentang dunia yang telah diperjuangkannya itu. Terjebak di antaranya, Lysandra mencoba menenangkan kekhawatiran saudarinya, sementara dia meminta waktu tambahan pada The Watcher. Tapi kekosongan yang tak diketahuinya itu tidak peduli sama sekali. Void memasuki dunia jauh di wilayah utara. Bersamaan dengannya, pengabdian tersembunyi Lysandra pada The Watchers menjadi semakin jelas. Di saat itu, pilihannya hanyalah membiarkan seluruh dunia ditelan Void atau menyerahkan orang-orang yang paling disayanginya. Lysandra mengorbankan saudari dan teman-temannya untuk dikumpulkannya dan mengurung The Watchers di bawah pelindung sihir True Ice yang tak akan meleleh. Lysandra kemudian menyadari kekuatan elemen yang tidaklah cukup. Makhluk mengerikan yang dia bekukan itu hanya tertidur, perlahan-lahan mengotori True Ice di sekelilingnya menjadi sesuatu yang lebih gelap. Kini The Watchers memasuki mimpi-mimpi Lysandra semudah mimpinya sendiri, dan Lysandra selalu terbangun merasa takut. The Watchers selalu mempertanyakan kesetiaan Lysandra tentang keabadian yang telah diberikannya. Dia mengumpulkan pengikutnya yang tersisa untuk memuja dirinya dan saudarinya yang telah gugur. Lysandra menjelajahi wilayah beku untuk mencari keturunan Iceborn sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan misi mereka dan mencegah kehancuran akibat ulahnya sendiri. Lysandra dan para Frostguard pertamanya melakukan semampunya untuk mencegah dan mengubah sejarah, mengumpulkan semua catatan kejadian yang sebenarnya terjadi. Tapi rumor dan ramalan tetap ada di dalam mitos, dan lagi konon Avarosa dan Serylda suatu hari akan kembali untuk menyatukan suku yang terpecah belah. Lysandra menarget mereka yang dianggap sebagai reinkarnasi saudarinya dan dibunuh secara diam-diam. Lalu dia kembali ke dalam kegelapan, terus-menerus memperbarui dirinya dengan kekuatan yang diberikan padanya. Seperti ancaman yang terperangkap di bawah es, Lysandra tak pernah mampu seutuhnya mengendalikan legenda saudarinya. Entah akibat rasa bersalah atau arogansi, kegagalannya untuk menghapus warisan mereka muncul di diri dua Iceborn yang kuat. Satu seorang idealis, yang satunya lagi seorang penguasa. Dan kini di antara mereka memimpin banyak suku di Freljord. Lysandra mengawasi mereka dengan seksama, mencari peluang untuk mengadu mereka, sementara mengadakan upayanya mengurung rahasia yang dia kubur dalam-dalam di dalam bentengnya. Di lain sisi, Lysandra juga harus berusaha keras karena True Ice yang harusnya tidak bisa meleleh justru mulai meleleh karena kekuatan yang besar yang berusaha keluar darinya. Kneel before me and I will unleash your power.